Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, kembali lagi kita di sini ya. Ini udah episode ke-28 dan waktu ini kita akan ber aku akan sharing tentang bukan cara sih, gimana ya? Akan sharing tentang belajar bahasa pemrograman baru itu yaitu C++. Slow. Ini nggak sesusah yang kalian pikirkan. Ini mudah banget. Jadi kalian tuh hanya tinggal beradaptasi, berpindah dari pemrograman C ke C++, dan itu sangat mudah banget dan tidak perlu banyak apa, pokoknya intinya tuh statement-statementnya masih sama aja, ada if else, ada for loop, ada while loop, ada do while, dan switch case dan lain sebagainya. Itu sama, yang itu statement-statement itu sama. Nah, tujuannya apa sih kita mulai beralih ke pemrograman C++? Nah, yang pertama tuh ya, satu, karena C++ banyak digunakan, ya kan? Yang kedua, karena kita itu harus terbiasa untuk belajar pemrograman baru gitu, yang baru. Jadi kita tuh jadi terbiasa gitu untuk ganti bahasa pemrograman. Karena sebenarnya jika kalian sudah mengerti satu bahasa pemrograman, kalian tuh akan mudah mempelajari bahasa pemrograman lain. Contohnya kayak kalian belajar C ini. Nanti ketika kalian belajar C++, nanti kalian akan mudah gitu belajar C++. Terus apalagi nanti belajar Java, belajar Python, bahkan belajar Kotlin dan PHP dan macam-macam itu akan lebih mudah karena kalian tuh udah mengerti cara berpikirnya, tuh udah mengerti gitu. Nah, itu satu. Alasan yang berikutnya itu karena pemrograman C ini merupakan bahasa pemrograman yang prosedural. Sedangkan sekarang itu kita udah pada zaman belajar pemrograman yang OOP atau Object Oriented Programming, atau kalau bahasa Indonesia itu PBO, pemrograman berbasis objek. Yang kalian bisa cari tahu sendiri artinya apa itu di Google, ya kan? Nah, jadi untuk melangkah ke jenjang berikutnya gitu, kita bukan jangan langsung sih, boleh-boleh aja kalian langsung belajar Java. Tapi kalau aku saranin sih kita mulai dari C++ dulu, karena di situ akan lebih mudah kalian beradaptasi dari C ke C++, karena nggak beda jauh gitu. Itu yang pertama ya. Oke. Nah, terus kalau memang harus belajar C++, ngapa kami harus belajar C dulu gitu? Ya, sebenarnya ini yang saya buat ini adalah tuntutan dari kampus ya, dari universitas kan. Biasanya tuh sesuai kurikulum tuh mereka ada yang mengajarkan C. Jadi ya ini agar, ya karena saya belajarnya C dulu kan, jadi ya saya sharingnya yang C dulu dong gitu. Nah, tapi selalu aja karena kalian sudah sampai ke episode 8 ini, saya harap dan saya pastikan kalian sudah mengertilah statement for, looping, if else, dan lain sebagainya itu. Jadi kita akan mulai berpindah ke C++. Pindahnya pun gampang kok. Yang pertama tuh include-nya sama-sama memiliki header yang hashtag include, sama kan kayak sih. Terus sama-sama integer main, fungsinya tuh yang fungsi utama itu integer main, terus di return 0, dan ya bebas returnnya mau berapa. Nah, return 0 gitu. Nah, sama kan? Cuman bedanya di sini, kalau di C++ ini kita ada yang namanya library atau header IOStream gitu. Ada IOStream. Nah, ini yang biasa digunakan sebagai satu header utama untuk C++ gitu. Nah, jadi di C++ ini pun tetap masih bisa menggunakan include stdio. Hanya saja ya kebanyakan yang pakai stream. Jadi ini kita apa dulu ya? Kita komen dulu. Nah, yang paling pertama yang ingin saya kenalkan itu dari C++ itu adalah cara ngeprintnya, atau cara memberi gimana mau menuliskan sesuatu gitu. Dia tuh gampang aja. Jadi std itu 2 cout apa tuh namanya, arah ke kiri gitulah. Terus buat apa yang mau dibuat, misalnya hello world. Ya ini klise banget ya. Nah, titik koma. Nah, ini udah bisa menghasilkan sebuah output gitu. Nah, setelah ini baru kita save. Nah, bedanya kalau di save-nya ini kita menggunakan C++ source file. Terus menggunakan, misalnya kita buat namanya kita pindah CPP gitu. Nah, bedanya kita menggunakan ekstensinya itu CPP gitu.
atau gini aja deh. Nih kita klik aja ini C++ source file. Jadi dia otomatis CPP. Tapi kalau kita buat C, nah ini dia, ini ada C nih. Tapi karena kita ini mau belajar C++ maka pakai yang CPP. Oke, kita tinggal save. Setelah save kita langsung F11 untuk apa sih namanya, compile dan runnya. Nah muncul dong hello world. Jadi tuh kalau kita menggunakan stdio kan yang seperti kemarin udah dijelaskan di header ya, di episode header itu menggunakan printf. Kita ambil aja yang sini. Oke, kita gini seperti ini. Nah ini muncul tapi di sampingnya ya. Oke, kita gini kan deh, di sini. Nah seperti ini, lihat. Oke, nah ini jadi ini yang di C++ dan ini di C. Nah jadi tuh ya bedanya itu aja. Kita untuk ngeprintnya itu std titik dua kali cout kiri ya, ini terus buat apa yang mau dibuat. Jadi maksudnya itu ini kita hapus aja. Jadi cout ini nih, kalau ini yang aku mikir ya agar mudahnya mengingatnya itu cout, C itu maksud itu pemrogram bahasa C-nya itu sendiri. Jadi bahasa C dan CPP ini beda tuh, kayak C itu versi jadulnya dan C++ itu versi yang udah plus-plusnya, udah lebih, jadi lebih modern gitu. Nah cout, nah jadi kita menuruh kayak C out kan sesuatu, output gitu kan, out. Apa yang di out? Nah yang di out itu ini gitu. Nah gitu ya. Lalu selanjutnya ada lagi kalau di C++ ini ada lagi std nline. Nah nline ini fungsinya untuk apa? Nah nline ini akan memberikan dampak, kamu nanti akan setelah dituliskannya hello world maka dia akan membuat line baru. Jadi misalnya gini ya, kita ambil lagi di sini, misalnya kita printkan di sini, ini nggak usah pakai nline dan kita buat di sini misalnya line baru gitu, line baru gitu. Jadi fungsinya itu sama seperti /n gitu. Nah, jadi dia setelah menuliskan hello world, dia langsung membuat line baru, maksudnya itu n line, maksud endl ini maksudnya itu artinya itu n line, l-nya ini sebagai line-nya. Jadi n line. Jadi maksudnya tuh setelah hello world itu udah n line, udah line terakhir gitu, udah n-nya udah berakhir. Jadi makanya dia akan membuat line baru gitu. Makanya disinilah dibuat. Jadi ini fungsinya itu sama seperti /n gitu. Kalau di C ya /n tuh berada di mana aja ya, di bahasa pemrograman manapun dia akan menggunakan /n sebagai /n ya. Kok slash sih, gimana sih, garis miring ya, garis miring ke kiri n gitu. Nah ini caranya gitu. Terus kita udah belajar tentang cara ngeprintnya nih. Selanjutnya nih ada cara mendeklarasikan variabelnya. Itu semua sama di semua bahasa pemrograman, nggak semua sih, yang baru kepelajaran kayak Java, kayak C# itu semuanya pakai kayak gitu. Cara mendeklarasikan pun sama, kita gini, integer x gitu, titik koma, udah gitu ya, sama aja gitu kan. Nah caranya bedanya gini, kita misalnya gini, kita gini aja, integer x setelah 3 gitu. Nah ini kita tinggal buat 3. Jadi kita menyuruh nih, C tolong outputkan sebuah nilai dari x. Nah yang di output itu apa? Yang di output itu x. Jadi inilah cara untuk mengprint nilai dari suatu variabel. Kalau di apa kan kita menggunakan %d ya, gini ya. Nah gini ya, kalau di kalau bukan di sih, maksudnya di yang library-nya yang headernya stdio.h. Jadi kita menggunakan ini. Namun kalau di sini kita tidak menggunakan itu. Kalau di iStream itu bisa menggunakan ini ya. Kita tinggal langsung masukkan variabelnya. Jadi ini akan memunculkan nilai. Sebentar, ini ada apa? Oh ini keterbalik. Kok bisa terbalik ya? Tinggal memasukkan nilainya aja ya. Muncullah 3. Nah itu dia cara ngeprint variabel. Cuy, kayaknya gue pakai C++ nih nggak enak deh cara ngeprintnya, kepanjangan, buat std dulu, titik 2 dulu sampai 2 kali. Nah itu dia, ada cara yang lebih mudah untuk membuatnya lebih pendek. Jadi tuh ada namanya, dibuat di sini using namespace std. Nah
kebanyakan orang juga kan, kawan-kawanku juga memakai using namespace std, dan ya memang harus menggunakan ini gitu. Jadi maksudnya apa nih using namespace, jadi kayak kita tuh nggak perlu lagi menggunakan std-nya lagi, jadi kita langsung ini aja. Mungkin kalian, beberapa dari kalian udah sering melihat pemrograman C juga kan. Nah, dia tinggal C out gini dah. Jadi sama aja, kita nggak perlu membuat std lagi, jadi nggak perlu buat std lagi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu cara ngeprint sebuah variabel, ada lagi nih. Jadi di C itu semuanya tuh memang primitif, kayak tipe datanya pun primitif. Di situ nggak ada tipe data yang selain integer, float, char, boolean pun bahkan nggak ada, bisa di deklarasikan ya. Tapi kalau di sini ada ya. Nah, jadi ini namanya itu ada tipe data yang bernama double, misalnya kita double A gitu dengan 5,5. Nah, apa nih fungsinya double A? Nah, jadi double A ini merupakan tipe data yang dapat memasukkan number atau angka yang berkoma. Tidak hanya berkoma, dia juga bisa memasukkan angka yang bilangan bulat seperti integer. Jadi double ini kayak paket utuh gabungan dari integer dan juga float gitu. Nah, jadi makanya dia double, dan ukurannya pun pastinya lebih besar, kalau nggak salah 8 bit ya. Itu nggak masalah sih, karena memori komputer sekarang ya udah gede-gede ya kan. Nah, jadi ada namanya double. Nah, kita langsung aja kita copy ini. Nah, kita lihat ini 5,5. Jadi dia tuh bisa ngeprint layaknya float dan bisa juga ngeprint layaknya integer. Jadi kita nggak perlu takut kayak misalnya mau membagikan antara, kan biasanya kita kan bingung nih, misalnya ada pembagian integer dibagi integer kan nggak bisa jadi berkoma kan. Nah, kita gunakan double sebagai penengahnya, jadi kita bisa mendapatkan nilai komanya juga gitu. Selanjutnya ada lagi string. Nah, ini yang keren ini. Misalnya ada string kata. Nih, string kata. Jadi di sini tuh enak, di C++ itu ada yang namanya variabel tipe data string. Tipe data string tuh yang udah pernah aku bilang itu di episode sebelumnya, mungkin di episode 25 atau 26 lupa. Pokoknya itu kita kalau membuat string tuh kan kita menggunakan char ya. Char misalnya kata terus kasih gini ya, dikasih array-nya kan. Nah, kalau di sini itu kita langsung udah disediakan dari C++-nya sendiri, itu udah bisa langsung menggunakan string. Jadi string ini merupakan tipe data yang bukan primitif gitu. Maksud ya, kalian bisa tahu lah primitif maksudnya apa. Jadi string itu kayak udah ada kelasnya gitu, tapi ya itu aku belum sampai situ, tapi ya kita akan sharing aja di sini. Ini ada tipe data string kata. Jadi kita tinggal gini masukkan aja. Nah, hello misalnya hello. Jadi kita bisa langsung kita kasih di sini kata. Nah, kita bisa lihat ini ada muncul dong string. Jadi kita tuh bisa gini juga, dan ini pun sama, kita juga bisa membuat array-nya juga. Jadi misal array-nya 2 gitu, jadi kita bisa buat gini, hello dan nah jadi sama-sama bisa menggunakan array juga. Jadi ini kayak kita juga jadi memakai string tuh bukan sebagai kayak kemarin tuh kayak char gitu, tapi kita menggunakan string kayak pakai tipe data biasa gitu. Nah, ya kalian ngerti lah itu ya. Hello aja. Nah, selanjutnya ada lagi tipe data boolean. Ya, tipe data boolean tuh ada di mana-mana. Tapi untuk di C kemarin tuh nggak ada. Dia nggak bisa dipakai karena dia nggak bisa dipakai secara langsung kayak gini. Jadi kita misalnya ada ballnya tuh ball Q misalnya. Kita buat sini bisa buat tree. Jadi kan kalian tahu juga kan. Jadi di C++ ini ada nama tipe data bool. Dia cuma mengandung nilai true dan false. Jadi biasa digunakan untuk if else statement, untuk for looping, ya pokoknya untuk yang menggunakan suatu kondisi gitu. Jadi ada bool true. Ini juga bisa kita print juga. Thank you misalnya. Itu juga bisa print juga. Lihat. Oke. Nah, tapi cuman bedanya kalau di C++ ini, tapi kalau di Java tuh langsung dibuatnya true ya. Bedanya kalau di C++ ini, dimana jika kita ngeprint variabel yang menggunakan tipe data bool atau boolean, itu
akan menghasilkan nilai yang kalau nggak 0 itu 1. Ya, kenapa gitu? Kalau true itu artinya 1. Kalau di biner itu true itu 1 kalau dihitungkan dalam biner. Jadi di sini akan 1. Tapi jika ini false ya, atau tidak benar, itu akan menghasilkan nilai yang 0. Jadi kalau nggak 0 1, dan kalau nggak true false, gitu aja sih. Kalau di bold mudah aja gitu. Nah, itu untuk boolean. Ya kita cepat aja ya, karena kita bukan cepat aja sih, karena untuk C++ ini sebenarnya banyak juga udah dibahas di akun YouTube lain. Jadi ya menurutku di sini kita hanya sebagai perpindahan dari C ke C++, gitu aja bedanya. Selanjutnya, hebatnya lagi kok di C++ ini kita tidak harus mendeklarasi dan inisialisasi data di paling atas sebuah bahan fungsi. Kan kalau di C itu kan kita harus kayak gini ya, di paling atas dulu kita untuk apa, deklarasinya. Kalau di C++ kita bisa langsung di sini kita buat aja nih integer b misalnya, integer y dah, itu ada 10 ya, ini nggak masalah, kalian tetap bisa menggunakan ini, nggak bakal error. Kecuali di C error, itulah makanya C itu kayak jadul gitu ya. Jadi ya kita menggunakan C++ untuk lebih the next level gitulah, level baru. Nah, jadi kita tuh nggak masalah untuk mendeklarasikan di sini. Nah, karena adanya fitur kayak gini, ini kita anggap fitur dulu ya. Adanya fitur kayak ini, itu memudahkan kita untuk gini. For integer i, bisa kan kita kan kalau membuat for looping gitu kita buatnya gini. I sama dengan 0, 0, i plus i kecil dari 10 misal, i plus plus. Misalnya kita kasih out hello i and line. Nah, biasanya kayak gini ya. Terus kita buat di sini lagi ada integer i gitu, i gitu, kita deklarasikan di sini. Nah, ini untuk C ya, ini untuk penggunaan C ya, jalan sih kalau di C++ jalan juga gitu. Nah, tetap ada kan gitu. Cuman ini kita buat satu ya. Cuman kalau di C++ kita bisa langsung, karena adanya fitur ini kita nggak harus deklarasi di paling atas, maka kita bisa langsung deklarasi di sini, terus di sini. Jadi seperti ini. Nah, tetap jalan. Itulah enaknya kalau kita sudah masuk ke C++, kita bisa memiliki kayak istilahnya fitur baru, kita lebih bisa bebas lah, nggak harus paling atas kita mendeklarasikannya. Nih, apa keuntungannya lagi selain itu? Keuntungan lainnya, ini kita akan lebih hemat memori ya, walaupun sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih kan, cuma 4 byte doang gitu kan, masa pelit banget. Nih, jika kita cout di sini, itu nggak akan keluar, itu akan error karena dibilangnya tuh nggak tahu ini nih belum dideklarasikan lah, tapi udah dideklarasikan di sini. Nah, itulah dia. Di sini itu integer itu hanya digunakan pada for looping aja, hanya akan digunakan pada dari sini, dari kurung kurawalnya for yang pertama sampai akhir doang. Setelah melewati kurung kurawal ini, integer i-nya itu udah langsung dihapus gitu, udah nggak digunakan lagi. Jadi itulah makanya dibilang lebih hemat memori gitu, di situ letaknya. Jadi ini namanya pendeklarasian scope gitu. Dia ada scope global, scope yang dalam fungsi, scope dalam kurung kurawal. Nah, itu ini kita cepat aja ya. Nah, itulah penjelasan yang itulah untuk yang ini ya. Nah, jadi setelah kan udah tadi seperti yang gue bilang tadi, adanya scope gitu. Nah, kalau di C++ dan C pun juga bisa ya sebenarnya yang di scope ini. Ada integer, misalnya integer var gitu kan di sini dengan 8 gitu di sini. Nah, ini disebut dengan inisialisasi secara scope global gitu. Kenapa dibilang global? Karena ini di luar dari semua fungsi. Misalnya kita di sini ada fungsi void fungsi gitu misalnya gini ya. Nah, ada void fungsi sini. var 8 ini tetap bisa digunakan di fungsi ini. Misalnya var
ini, terus kita buat fungsi, terus kita buat di sini fungsi, kita panggil ya void fungsinya. Oh sorry, maaf. Oke, nah terjalan dong. Nah, tapi kan, nah itu dia dari yang namanya inisialisasi atau deklarasi secara skop global gitu. Nah, jadi di sini ada lagi yang skala lebih kecilnya lagi. Kalian buat 2 tanda kurung ini aja. Kita buat ini integer O sama dengan 9 gitu. Nah, integer O sama dengan 9 ini nggak bisa kalian gunakan di luarnya gitu. Itu lagi nih. Lihat error. Karena integer O ini hanya digunakan pada dalam kurung ini. Nah, itulah yang kumaksud tadi bahwa sebuah variabel hanya akan digunakan pada dalam kurungnya aja gitu. Nah, untuk ini yang global, secara global, jadi bisa digunakan di seluruh fungsi yang ada pada file source code yang ada di C ini. Nah, yang ini, sedangkan yang ini hanya digunakan pada main, dan yang ini hanya digunakan pada for, dan yang ini hanya digunakan pada kurung kurawal ini aja. Itulah yang disebut, bukan disebut sih, kalau aku bilangnya ini deklarasi dengan scope yang paling kecil gitu. Jadi dia di dalam ini, di dalam sebuah fungsi ada lagi kurung kurawal, jadi dia hanya bisa digunakan di sini. Jadi misalnya kita buat ini, kita buat gitu 11, gini belum dihapus, sorry, 11, maka muncullah dia O-nya itu tadi ya. Lihat, muncullah O-nya. Nah, itu aja sih yang mau aku bilang pada kesempatan kali ini gitu kan. Kita hanya berpindah dari C ke C++. Ya mudah kan, nggak terlalu sulit kan. Makanya ya aku sorry aja kalau cepat-cepat karena ya selanjutnya ada, hampir kelupaan ya, satu lagi cara untuk menginput data ke lewat konsol ya. Dalam menginput data lewat command promptnya gitu. Ya kayak scanf. Kalau di apa tuh ada scanf ya, kalau di stdio.h. Nah, kalau di sini di C++ itu ada namanya cin. Misalnya kita ada x gitu, ini atau nilai gitu. Nah, itu ada, kita buat dulu cout masukkan data ini terus titik koma gini. Nah, kalau di di C++ itu ada namanya cin. Nah, cin habis itu gini, terus masukkan nilainya. Nah, jadi ini baca pun sama kayak cout tadi, bahwa si out kan atau output kan si masukkan data ini, tulisan ini itu. Nah, kok di sini si dia minta kita bilang kayak ngomong kayak ke si-nya ini, si inputkan datanya si nilai. Jadi cin datanya siapa? Nilai gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kita akan jadi seperti ini. Maka cout nilai gua, baru kita gini nilai inline ya. Begini. Jadi kenapa begini? Kita udah save, habis itu baru kita masukkan data. Nah, gini kan masukkan data. Misalnya kita masukkan datanya tuh kan ini integer, jadi kita masukkan 5. Udah enter. Nah, jadi nilai sama dengan 5 gitu. Jadi itu ya bedanya, dia tuh sama kayak scanf. Kayak ini juga nih. Cuman ya itu dia bedanya di situ aja. Kalau scanf itu ada pada stdio, dan kalau di cin itu kalau di iostream atau di C++ biasanya menggunakan cin atau cin gitu, cin jadi cin gitu. Oke. Ya itu oke. Ya oke, gitu aja sih yang mau saya sampaikan untuk materi atau episode kali ini. Semoga kita bisa berpindah ya dari C ke C++ itu lebih mudah. Jadi terus kita akan lebih membuka banyak bahasa pemrograman lagi, jadi kita bisa belajar banyak lagi bahasa pemrograman, jadi nggak ngestak di satu bahasa pemrograman saja. Oke, itu aja, dan see you in next video. Why do you do? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.